Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafiqatul Ma'rifah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam. Pendekatan sendiri memiliki arti cara memperlakukan sesuatu atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan studi Islam memiliki arti kajian atau pembelajaran yang berkaitan atau selalu berhubungan tentang ilmu-ilmu Islam. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan studi Islam adalah proses atau cara kita untuk memperlakukan sesuatu di mana proses tersebut berkaitan dengan ilmu Islam atau kajian-kajian yang berhubungan dengan Islam. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Laili Ambarwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu tentang memahami konsep, kaidah, dan prinsip kerja teologi dalam studi Islam. Apa sih arti teologi itu sendiri? Secara etimologi, teologi berasal dari kata Yunani, yaitu tebeos, yang artinya Tuhan atau good dalam bahasa Inggris, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, teologi yaitu ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Dalam Encyclopedia Everyman disebutkan tentang teologi sebagai pengetahuan tentang agama yang karenanya membicarakan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan. Nah, itu tadi arti teologi sendiri. Sekarang, apa sih artinya pendekatan teologi dalam studi Islam atau dalam pendekatan teologis memahami agama? Nah, dalam pendekatan teologis memahami agama adalah pendekatan yang menekankan bentuk formal, simbol-simbol keagamaan, mengklaim sebagai agama yang paling benar, yang lainnya salah, sehingga memandang bahwa paham orang lain itu keliru, kafir, sesat, dan murtad. Nah, dalam teologi sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif sendiri adalah pendekatan yang memahami agama secara harfiah, dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi, dari penjelasan arti pendekatan teologis tadi maksudnya adalah jika seseorang itu menganut agama dan dia ingin mendekatkan dirinya kepada agamanya menggunakan prinsip pendekatan teologis ini, dia berpikir bahwa agamanya itu yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lainnya. Jadi menganggap paham orang lain itu keliru. Sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang memahami konsep kaidah dan prinsip kerja pendekatan filosofi dalam studi Islam. Pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya, filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun demikian, tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan dapat disebut filsafat. Yang dimaksud filsafat di sini adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Di samping itu, filsafat mempunyai bidang atau objek yang dipikirkan sendiri, yaitu bidang atau permasalahan yang bersifat filosofis, yakni bidang yang terletak di antara dunia ketuhanan yang gaib dengan dunia ilmu pengetahuan yang nyata. Dengan demikian, filsafat yang menjembatani kesenjangan antara masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata-mata dengan masalah yang bersifat ilmiah.
Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Namun demikian, pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata, terutama oleh kaum tradisionalis, formalistis yang cenderung memahami agama terbatas pada ketepatan melaksanakan aturan-aturan formalitas dari pengalaman agama. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu memahami konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan antropologi dalam studi Islam. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos dan logos. Anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia atau kemasyarakatan. Selanjutnya adalah pengertian tentang pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah kajian studi yang mencoba mengkaji keunikan karakter manusia muslim di berbagai tempat di mana mereka menjalani kehidupan mereka dengan beragama Islam. Selanjutnya adalah objek kajian dalam pendekatan antropologi. Menurut Otto Muser, objek kajian dalam pendekatan antropologi dibagi menjadi 5, yakni pertama, skriptur atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama, contohnya seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah para penganut, pemimpin atau pemuka agama, contohnya seperti kiai, syekh, habaib, dan para ulama-ulama lainnya. Yang ketiga adalah ritus atau lembaga dan ibadah, contohnya seperti puasa, sholat, zakat, haji, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, keempat adalah alat-alat dan sarana. Contohnya seperti masjid. Masjid adalah tempat beribadah orang Islam. Dan mukena yang biasa digunakan para muslimah untuk sholat. Selanjutnya ada juga peci. Peci biasa digunakan bagi laki-laki muslim. Yang terakhir adalah organisasi keagamaan. Contohnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syiah, dan lain-lain. Karena begitu pentingnya penggunaan pendekatan antropologi dalam studi Islam, maka Amin Abdullah mengemukakan 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama. Yang pertama, bercorak deskriptif bukan normatif. Yang kedua, yang terpokok dilihat oleh pendekatan antropologi adalah local practices, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Yang ketiga adalah antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. Yang keempat adalah komparatif. Artinya, studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai aspek seperti tradisi, sosial, budaya, dan agama. Saya rasa cukup untuk materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan di WA group. Bisa juga ditanyakan di kolom komentar untuk saat ini. Jadi saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Karena manusia tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu hadis yang mengatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Jadi kami mohon maaf yang tiada batasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.